Pada masa kolonial di tahun 1602 sampai 1945, Kartini adalah seorang tokoh perempuan yang berperan dalam pergerakan nasional dan emansipasi perempuan di Indonesia. Dan Djokro-Minoto merupakan seorang tokoh pergerakan nasional yang berperan dalam Sarekat Islam. Pada siang hari yang tenang, Djokro-Minoto melakukan pertemuan dengan Kartini di rumah Kartini yang berada di Jepara. Mbak, lagi apa nih kono? Saya ingin berdiskusi tentang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Ibu? Iya, kita harus berdiskusi karena negara ini harus bebas dari penjajah. Tapi bagaimana? Kita harus memperkuat perjuangan kemerdekaan kita dengan cara mengedukasi mereka tentang hak-hak dan kewajiban bangsa. Iya, saya sangat setuju. Tetapi kita harus waspada terhadap taktik Belanda yang untuk memecah belahkan kita. Kita harus berjuang untuk pendidikan dan kesadaran. Saya sangat setuju, Bu Kartini. Kita harus bersatu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk memperlancar rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia. Bagaimana ini? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, ada apa? Saya mendapat kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat kabar ini melalui radio BBC London. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengalami kekosongan. Wah, itu kabar yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi yang saya bingungkan, apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan? Kekosongan kekuasaan adalah kondisi ketiga tidak ada yang menggantikan pemegang kekuasaan. Oh, oke. Kalau begitu saya paham.
Kalau begitu kita harus sampaikan pesan ini kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta pemutusan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan para golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin menemuinya. Kenapa ada? Ada keperluan apa? Ada hal yang harus kami bicarakan. Kalau gitu silakan masuk. Pak, ada yang datang mencari di luar. Ingin berbicara penting katanya. Kalau gitu sebentar, Bapak tungguin saya. Adalah pada teman. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari BBC London di radio. Tadi siang kami golongan pemuda telah mengadakan rapat dan semua setuju. Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak semudah itu memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya di PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya di rapat PPKI karena PPKI milik Jepang. Kemerdekaan itu harus disahkan oleh rakyat sendiri. Apakah kita harus menunggu di Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Segelintir kekuatan ini tidak mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan? Tapi semakin cepat memproklamasikan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan ini. Ini yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Berikan saya waktu untuk berunding pada golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kelima orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya para golongan tua tidak akan menyetujui usulan kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terpengaruh kepada Jepang? Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Jadi gini, Tujuan kalian membawa kami ke sini. Maaf Bung, tapi ini demi keselamatanmu. kami ingin membahas kembali mengenai proklamasi. Bukankah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Bukankah itu buatan Jepang? Kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan adanya campur tangan Jepang. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin dan tolong buka ikatan tali sekarang. Sudah tahu sebab dan akibat tentang pembahasan kita tadi. Tetapi kami yakin kesempatan tidak akan datang kedua kali. Dan dikatakan mereka itu benar. Saya setuju. Dengan kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kita. Bagaimana Bu? Apakah kalian setuju?
Saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya dan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Jika besok, pasukan dari Jakarta harus sudah siap. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke Rumah Laksamana Maeda, Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Golongan muda menolak dengan alasan sebagian yang hadir adalah kolaborator Jepang. Kemudian Soekarni memutuskan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, teks tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pukul 5 pagi, pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh keluar dari Rumah Laksamana Maeda. Hatta berpesan kepada BM Dia bahwa perbanyak teks proklamasi dan siarkan ke seluruh dunia. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk, Pak. Alhamdulillah Bu, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih karena telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Berterima kasih kepada Gusti Allah, Pak, yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita ini. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan proklamasi besok berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Bung Soekarno. Oh iya, saat ini kita baru memiliki bendera, Pak. Astaga, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak memiliki kain, Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Ibu punya ide, Pak, bagaimana kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Baiklah, benderanya akan dinamakan Sang Saka Merah Putih. Yaudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah, Bapak pergi dulu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.
Ngapunten Mbak Sampean ngerti ora nang dia omahe Kartini? Oh, neng kono. Oh, neng kono ya Mbak Oh, thank you ya. Waalaikumsalam. Satunya di bawah. Oh ya. Waalaikumsalam. Kok nggak disuruh masuk loh kan? Cieng. Minum makan weh. Weh, itu air yang tumpah kayaknya. Dia air Air. Yang ceritanya Tiga. Assalamualaikum. Tiga. Assalamualaikum semuanya. Tiga. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam, ada apa? Saya mendapat kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendapat kabar ini dari radio pagi ini. Tiga. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, ada apa? Saya mendapat Gimana tadi? Gimana tadi, Tidan? Ada apa lemari? Hah? Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Apa gue tonjok aja? Enggak deh, enggak. Apa greget? Apa gue colok aja ya matanya? Enggak, nanti kalau matanya berdarah gimana? Udah deh, diem aja. Tapi pengen nendang. Greget. Tiga. Wah, itu kabar yang sangat ditunggu. Tadi bakal balik. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy.